Hari ini jumpa lagi bersama aku yang pasti dengan GTman. Senang sekali rasanya kembali aku menyapa kalian di sore hari menjelang malam ini. Ya, sobat yang tersayang, pastikan keadaan kalian tetap dalam kondisi sehat, prima, bugar, dan juga sukacita. Nah, sobat yang tersayang, hari ini aku mengajak kalian itu kembali masak, kembali untuk makan-makan ya, mengobrak-abrik dapur. Ya, apalagi hari ini, sore ini, menjelang malam ini, tadi di luar di rumahku dalam kondisi sudah langit hitam ya, dan hujan mau datang, jadi kondisinya dingin. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian itu masak bubur ayam. Nah, tapi gini loh sobat dengar saya, sebenarnya ide masak bubur ayam ini ya, agak belibet ya. Jadi ide masak dari bubur ayam ini adalah aku tanya dulu sama keponakanku semua ya. Di sini ada 2 orang keponakanku ya, seperti aku ceritakan di video aku sebelumnya. Nah, jadi aku tanya dulu, kita ini mau makan apa? Enaknya mau makan apa nih? Ini sekarang ini kan kondisi sudah apa ya, hitam langitnya dan sekarang ini mau hujan. Terus mereka bilang gini jawabnya, gimana kalau kita masak bubur aja gitu loh. Aku pikir kalau masak bubur aja, pakai aja kan gak enak gitu ya. Gak seru ya, karena pakai aja gitu. Gimana kalau masak buburnya itu pakai ayam gitu. Nah, jadi saudara saya, aku mau masak bubur ayam. Menunya itu sangat sederhana sekali. Kalian juga bisa buat ya. Ya, bumbu-bumbunya juga, bahan-bahannya juga bisa didapatkan. Jadi kalian gak usah merasa berat hati untuk mencobanya. Oke, aku paparkan saja. Di sini ada ayam, ini ayam kampung ya, aku pakai sebagian saja. Ini dia ya. Nah, sebagian saja. Nanti ini aku akan rebus. Nah, setelah aku rebus, kuah dari rebusannya itu aku akan campur ke beras yang akan aku masak menjadi bubur. Itu dia. Nah, terus ini ada beras yang sudah aku cuci dan aku rendam kurang lebih 3 jam. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini sesuai dengan selera kalian saja ya. Kalau misalnya di rumah kalian itu banyak, 1 RT 1 RW segudang ya, masaklah sesuai dengan jumlah orang-orang di dalamnya. Tapi kalau ini kan ada keponakanku 2 orang dan juga teman keponakanku lagi datang, jadi aku ya kurang lebih berapa ya, 2,5 mut. Jadi ini udah aku rendam hasilnya seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk bumbu-bumbunya di sini sobat yang tersayang, ini ada jahe. Aku pakai jahe merah ya. Nah, di rumahku itu ada jahe merah yang ditanam, jadi aku ambil sedikit, sebagian saja. Terus ada ini lengkuas, tadi aku udah geprek. Nanti ini bukan hanya aku geprek ya. Sorry, belibet lagi ya. Jadi ini bukan hanya aku geprek, tapi akan ku giling halus bersama dengan si jahe merahnya. Terus ada bawang merah secukupnya saja. Bawang merahnya ini aku akan pakai nanti untuk irisan bawang goreng dan juga untuk sedikit ku taruh di apa ya, beras yang aku masak nanti menjadi bubur. Berikutnya ada bawang putih, tapi aku pakai secukupnya saja sesuai dengan selera masing-masing saja lah ya. Ada daun salam. Ini ada kurang lebih ada berapa nih ya? Ada 4 lembar aku pakai. Ya, ada bawang bombay. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Ini setengahnya saja. Terus ada rempah-rempah di sini. Ya aku apa ya? Aku pakai seperti ada bunga lawang, ada kapulaga, ada kayu manis, terus ada merica ini ya, merica. Nah, di warung kalian juga ada kok dijual. Oke. Berikutnya ada irisan wortel. Ini ada irisan wortel. Ini wortelnya udah iris-iris ya, dari 3 buah wortel yang ukurannya ya agak-agak sedang lah ya. Seperti biasa ada bakso ikan ini ya. Terus ada telur ayam. Nanti ini aku akan buat ke campuran sayur ya, yang aku masak dengan saus tiram tentunya. Nah, di sini sobat yang tersayang, bubur ayamnya ini aku pakai telur asin. Ini dia, jadi aku pakai telur asin. Ini yang mau aku rebus dan nanti aku akan hidangkan bersama si buburnya kalau sudah masak. Seperti biasa, di sini ada apa ya? Aku lupa ya. Ini ada serai, ada bawang pre, ada daun sop,
Nih daun supnya nih. Ha, udah aku cuci bersih nih ya. Udah aku cuci bersih. Jadi nanti tinggal dirajang-rajang saja. Dan aku pakai sayurnya. Ini apa ini ya? Pakcoy ya? Pakcoy ini ya. Ini dia. Oke, nanti ini aku akan masak juga bersama wortel yang sudah aku iris, bersama dengan si bakso ikan dan juga yang ornamen-ornamen lainnya yang aku masak dengan saus tiram. Oke. Dan bumbu-bumbunya seperti biasa, ada saus tiram gitu ya. Ada merica bubuk, ada kaldu jamur. Dan seperti biasa, sobat Nur sayang, ini favoritku yaitu ini oregano dan ini dia bakso ikan seperti yang aku bilang tadi. Ya secukupnya saja. Kalau kalian mau buat banyak, silakan hajar terus ya. Kalau nggak mau juga tidak masalah. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita kerjakan bahan-bahannya. Yo, teman-teman saya, ini dia pancinya sudah siap dan aku mau masukkan beras yang tadi seperti aku bilang ya sama kalian sudah aku rendam ya. Dan ini aku mau masak. Kenapa aku rendam? Supaya dia teksturnya lebih cepat masak, dia teksturnya lebih lembut nanti. Oke. Ini kita masak sampai dia betul-betul mendidih, sampai dia betul-betul mengering. Di sini aku mau panaskan dulu air. Jadi kalau misalnya dia udah mendidih, aku akan masukkan ini ayam kampungnya. Soalnya sayang, aku mau pakai 4 siung bawang putih dan ini aku mau giling ya. Jadi ini aku giling, terus setelah halus aku mau masukkan ke beras yang aku masak. Tuh. Aku geprak-geprak seperti ini supaya dia gampang membuang ininya. Kan sih kulitnya gitu loh ya. Oke. Terus ini kan apa ya, seperti aku bilang di episode video sebelumnya ya sobat tersayang, kalau yang namanya giling menggiling aku itu ya termasuk rajanya lah ya. Nah ini si jahe merah. Berikutnya ini si tadi lengkuas yang aku udah geprek di luar gitu ya, tapi aku mau apalah supaya lebih enak dihaluskan saja gilingnya. Oke, ini sudah halus ya. Nah berikutnya kita masukkan ini semua ke beras yang kita masak. Ini ya. Terus jangan lupa dengan si lengkuasnya ya. Ini simpulkan saja seperti ini. Nah, ini jangan lupa sobat yang tersayang, di sini apa ya? Ini ada bunga lawang ya, ini masukkan saja. Terus ini ada kayu manis, secukupnya saja masukkan ya. Terus ini ada cengkeh. Oke, sorry jatuh ya, masukkan saja. Oke, terus ada apa namanya ini kapulaga ya. Nah, seperti ini kita masukkan saja. Oke, biarkan dia mendidih. Sambil si bubur ini mendidih sobat yang tersayang, ternyata ini air yang sudah aku masak tadi sudah mendidih. Jadi aku mau masukkan ini ayam yang sudah aku cincang-cincang gitu ya. Ini sudah aku cuci bersih. Oke, biarkan dia sampai matang dengan api yang sedang. Jadi nanti pada saat si bubur ini kering, menyusut airnya, air yang dari si ayam ini aku akan masukkan ke bubur ini. Sobat yang tersayang, di sini ada bawang putih yang sudah aku geprek 1 siung saja. Ini aku mau masukkan ke ayamnya dan juga 1 lembar ya. Ini daun salam dan sisanya aku mau masukkan ke si beras yang akan kita masak jadi bubur. Nah sobat yang tersayang,
Satu hal kalau kita masak bubur ya, kalau tadi wadahnya besar, ya kita diamkan saja juga tidak masalah. Artinya kita diamkan, ya dia tidak apa ya, gelembung-gelembungnya itu loh ketika mendidih dia nggak akan apa ya, tidak akan tumpah gitu. Cuma karena wadah tempat aku ini seperti ini ya, kecil, jadi ya harus lebih dikacuk-kacuk, diaduk-aduk. Nah selain itu juga sobat dan saya, kenapa harus diaduk-aduk? Supaya dia tidak lengket di bawah. Itu dia. Sesekali kita aduk-aduk ya, kita balik-balik. Sebenarnya dia tahap yang paling penting itu adalah tahap ketika mulai mendidih sampai dia hancur menjadi bubur. Nah, tahap pengeringan kita hanya tinggal mengecilkan, menghaluskan sekali apinya. Aku mau kasih garam ya secukupnya. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Terus kasih kaldu jamur. Aku nggak mau kasih penyedap yang lain, aku hanya mau pakai jamur ya. Kita aduk lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan sampai dia hancur ya, betul-betul menjadi bubur. Setelah itu kita tinggal keringkan. Ini aromanya wah luar biasa. Wah enak lah, enak, betul-betul enak ya, enak sekali nih. Semoga rasanya nanti juga enak. Sobat dan sayang, ini buburnya sudah apa ya aku bilangnya, sudah setengah mulai hancur ya. Ini dia. Seperti aku bilang tadi sama kalian, yang namanya masak bubur itu kita harus sabar dan rajin terus mengaduk-aduknya. Kenapa? Karena nanti yang kita takutkan dia bisa lengket loh di bawahnya. Itu dia ya. Nah ini tomat yang tadi sudah aku rajang-rajang, aku mau masukkan. Oke, biarkan dia sampai masak bercampur semua, melebur jadi satu di dalam buburnya. Ini sobat dan tersayang, airnya sudah masak dan ini kaldunya sudah. Dan sekarang kita mau panaskan minyak makannya. Kita mau masak untuk kuah kaldunya. Jadi aku mau goreng dulu seperti bawang merah sampai dia kecoklatan. Sebagian untuk ke ini bubur ya, sebagian lagi untuk campuran si kuah kaldunya. Minyak sudah panas dan saatnya si bawang kita goreng. Ini kita goreng sampai dia kecoklatan. Oke, ini sudah masak. Ini kita angkat sobat tersayang. Berikutnya aku mau masukkan si bawang putih. Dan buburnya udah mulai ya, sudah mulai masak, tapi belum apa ya, kalau aku bilang belum kering ya. Sampai kurang lebih ketika seperti ini kan dia betul-betul lengket. Ini bawang putihnya sudah apa ya, sudah coklat sobat tersayang. Aku mau masukkan bakso ikannya. Kembali ini kita angkat saja. Kita satukan dengan si bawang merah ya. Oke, ini kita sisihkan. Saatnya kita mau masukkan telur ayam dan ini kita orak-arik sobat tersayang. Ini bawang bombaynya aku mau tumis ya. Jadi yang sudah kita tumis seperti telur dan bakso ikan tadi kita sisihkan saja sobat tersayang. Ini kita tumis sampai dia layu. Setelah layu kita masukkan ayam yang sudah kita rebus bersama air rebusannya. Berikutnya kita kasih saus tiram ya, kurang lebih
6 sampai 7 sendok makan seperti saya. Nah, ini tahap berikutnya adalah aku mau masukkan ini ayam yang sudah kita rebus bersama kuah rebusannya. Berikutnya ada merica butiran, tadi aku sudah giling-giling ya, giling kasar saja. Seperti ini. Berikut oregano secukupnya saja. Oke, kita biarkan dulu. Kasih garam secukupnya. Kasih kaldu jamur secukupnya. Ops, banyak sekali, secukupnya saja. Maaf sobat yang tersayang, kebablasan. Berikutnya aku mau kasih kecap manis ya, kurang lebih sekitar 4-5 sendok makan sobat yang tersayang ya. Berikut jangan lupa kita kasih merica bubuk. Berikutnya sahabat yang tersayang, ini aku mau taruh si irisan wortel ya. Sampai dia setengah masak baru kita masukkan pakcoynya. Berikut aku mau masukkan irisan bawang pre. Dan sisanya ini aku mau masukkan ke buburnya. Ini kita aduk dulu, kita taruh dulu. Dan ini kita aduk. Sudah mulai mengental ya sobat yang tersayang. Dan juga ini daun supnya sudah bisa kita masukkan secukupnya dulu. Ya, ini sedikit juga. Berikutnya ini bawang putih gorengnya, ini total ke adonan kuahnya. Dan sisanya ini untuk ke nanti belakangan ke bubur. Di sini pakcoynya aku mau susun sobat yang tersayang. Jadi nanti ini tidak kita masak sampai lembek ya, enggak gitu loh, hanya setengah matang saja seperti ini. Ini hanya sebagai sayurnya ya seperti sayur. Nah sahabat yang sayang, ini pakcoynya udah setengah matang gitu ya. Aku mau kasih larutan tepung maizena. Oke, ini kita aduk-aduk sedikit. Nah, sobat tersayang, ini sudah masak ya, kuahnya sudah mengental karena aku tadi kasih larutan tepung maizena ya. Terus kita lihat kondisi buburnya ya. Nih kondisi buburnya ini, aku mau kasih lagi sedikit merica bubuk, terus bawang goreng, dan juga si daun sop. Kita aduk. Sobat tersayang, kita mau cek dulu apakah kuah daripada kaldu ayam yang tadi kita masak sudah kental. Sudah enak ya. Wow, sudah ya. Lihat teksturnya, cantik sekali. Oke, ini kita matikan. Saatnya kita lihat si buburnya. Wow, buburnya juga sudah kental.
sekarang aku mau hidangkan. Karena tadi aku bilang ya, sobat yang tersayang, bukan hanya aku yang mau makan, tetapi keponakanku dan juga teman keponakanku datang. Nah, kalau kalian lihat nih, lihat teksturnya kental ya, betul-betul kental, kenyal dia. Nah, ini ya. Ini dia. Bagus sekali. Oke. Jadi ini sekarang kita mau, ya, lihat nih teksturnya ya. Luar biasa. Oke. Ini aku mau kasih di atasnya. Seperti ini ya. Ini kuahnya. Jadi dia seperti kuah. Oke. Nah, berikut ini ada sayurnya. Aku mau kasih sayurnya seperti ini. Terus ada telur asin. Aku mau kasih telur asin ya, yang sudah aku rebus ya. Nah, di sini ada ayam. Nah, sebenarnya ayam ini sobat yang tersayang, waktu aku buat nasi gendang di video berikut sebelumnya ya, bersisa gitu loh. Terus aku pikir-pikir, ya kalau nanti dimakan gitu aja sebenarnya asik sih, enak, cuma sayang juga gitu. Nah, kalau dibiarkan kan terbuang gitu ya. Jadi akhirnya aku taruh di stopless yang kedap udara, aku masukkan ke dalam freezer, dan ini masih sangat bagus sekali, rasanya masih enak ya. Tidak ada berubah sedikit pun. Ini aku mau kasih di atasnya. Tinggal kasih sendok. Terus ini kita hidangkan dan kita kasih kepada ponakan dan teman-teman kawanku. Tersayang, akhirnya ini bubur kita sudah masak dan sekarang sudah aku buat di piring. Sebenarnya tersayang, aku tadi tidak kasih makan ya, tidak, maksudnya nggak aku kasih makan langsung karena panas kan, entar mulutku mendidih dan keluar api, itu yang paling takut. Tapi sekarang yang mau aku review adalah bagaimana si bubur ini semakin dingin, dia semakin kental buburnya gitu ya, semakin kental. Jadi ini aku mau icip-icip dulu, tapi ini nggak semua dan tidak yang ini. Aku mau kasih porsi kecil dulu karena ini jujur ini banyak loh ya. Jangan kalian pikir karena dia seperti ini terus ini kecil sedikit gitu ya, nggak gitu. Aku mau yang porsi sedikit, ini dia ya. Sekarang aku mau rasa. Nah, seperti aku bilang tadi sobat yang tersayang, ini dia. Jadi dia kayak apa ya? Seperti kita makan bubur apa ya, bubur sumsum gitu ya. Nah, cuma kalau bubur sumsum itu kan memang sama-sama dari beras, ya, beras yang sudah dijadikan tepung. Tapi ini kan tidak, ini beras murni, beras asli. Oke, aku mau rasa. Jadi walaupun dia sebenarnya teksturnya sama, hampir sama seperti bubur sumsum, itu kembali kepada teknik pemasakannya. Aku rasa ya. Hajar boy. Mantap. Tekstur buburnya betul-betul lembut sekali. Lembut kali. Nah, tadi aku tanya sama kawan-kawan, kawan beriku, kawan keponakanku maksudku. Kalau orang Batak bilang keponakan itu bere gitu ya. Bada bere gitu dia. Nah, jadi aku tanya sama keponakanku dan kawannya bagaimana rasanya. Mereka bilang rasanya enak gitu ya. Sorry ya, bukan endorse. Tidak bohong ya. Rasanya enak. Hanya saja kuah daripada ayamnya ya, atau saus dari tiramnya itu, saus tiramnya yang kita masak dengan kaldu ayam
ayam kampung ya, itu katanya terlalu manis. Sebenarnya sih enggak, menurutku enggak ya. Rempah-rempahnya terasa. Aku mau rasa pakcoynya dulu ya. Enak. Sama lagi. Kalau rasa dari bubur originalnya pas, rempah-rempahnya pas, cengkehnya terasa. Tapi ya, tadi apa aja yang masukkan? Aku lupa. Jahenya terasa, lengkuasnya terasa, kapulaganya, bunga lawang, kulit kayu manis, semuanya betul-betul sempurna. Dan gak afdol rasanya kalau kita makan gak pakai kerupuk. Lagi semangat ya sobat dan sayang ya. Ini coba kita makan pakai kerupuk. Top. Nah. Nah, satu hal ya, memang benar beda. Kalau kita menggunakan ayamnya itu ayam pedaging atau ayam broiler dengan ayam kampung, itu jelas beda. Dari segi aroma, dari segi rasa, jelas beda. Lagi ya, ajar boy, libas. Tapi kalau kita sekilas rasa bubur originalnya sobat besar, aku rasa dulu ya. Teksturnya itu betul-betul lembut loh, lembut kali. Nggak ada seperti apa ya, kalau kita nggak ada ini ya, nggak ada terasa kayak serat atau kasar-kasar gimana gitu. Karena memang tadi awalnya si beras itu aku cuci bersih dan aku rendam selama 3 jam dulu ya, 3 atau 4 jam. Ayam kampungnya enak kali loh. Lihat. Lagi. Jadi kuah dari saus apa ya, saus tiramnya itu sobat saya, aku sengaja kasih dia kecap lagi, kecap manis. Terserah kalian mau pakai merek apa saja. Dan aku tidak kasih tambah gula karena memang kecap manis itu kan memang udah manis basically-nya. Ya. Jadi apa ya? Kesan gurih manisnya itu dapat. Jadi Jadi kenapa tadi keponakanku dan juga temannya bilang kalau rasanya manis gitu ya, agak berat, kalau dimakan kayaknya bisa naik kolesterol ini gitu kan. Karena ya si ayam suwir atau abon ayam yang aku masak sebelumnya memang manis ya, buat manis. Itu kan untuk isi yang roti gendang kemarin tuh. Nah, coba geruk lagi. Enak kok. Kita rasa telur asinnya dulu ya. Ini telur asin. Tapi kalau misalnya kita campur dengan telur asin, semuanya apa ya, natural kok.
Ya, aduh, tumpah lagi. Aku mau tambah. Nih, kameranya boleh dekatkan nggak? Kameranya dong, dekatkan. Biar sobat tersayang di rumah boleh ngeliat. Nih, sini sobat yang tersayang. Kita tengok bersama-sama ya. Nih, lihat nih, kenyal dia ya. Kenyal buburnya. Walaupun udah dingin, dia kenyal. Lihat nih. Ini dia. Kenyal loh, ya. Mau tambah lagi. Nih, sobat yang tersayang. Lihat teksturnya. Ngeblur enggak? Enggak ngeblur ya. Ini dia. Betul-betul lembut. Walaupun aku makan sedikit, udah terasa kenyang. Aku mau pakai apa ya? Ini abonnya. Abon ayamnya. Nih. Wow. Bravo. Perfecto. Nah. Terus aku kan selalu buat oregano ya. Oregano itu bagiku adalah suatu bumbu yang memberi kesan baru gitu ya. Kalau misalnya kita udah campurkan, dia memberi apa ya? Nuansa yang nggak bisa diungkapkan kata-kata. Jadi betul-betul enak loh. Betul-betul daun sopnya terasa, bawang putihnya terasa, dan tadi aku kasih merica ya. Ada merica yang masih butiran, aku giling, dan juga merica bubuk ya. Nah terus aku mix, aku kasih, jadi dia tidak pedas. Kalau di mulut tuh nggak pedas, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam tenggorokan itu baru terasa hangat sampai dia ke badan ya. Banyak kerupuk lagi. Nih. Enggak. Wow. Kira-kira sobat yang terang, kalau misalnya apa ya? Kan aku ada rencana nanti gitu mau jual bubur. Seandainya kira-kira satu porsi berapa cocoknya ya? Dengan komposisi ya ornamen-ornamen seperti ini. Cocoknya berapa? Boleh kasih dong jawaban, boleh kasih ide saran di nanti ya di komen masing-masing. Yuk. Keluar asinnya. Kita makan ya. Nih. Voilà. Voilà. Lagi. Sorry. Alarm berbunyi. Alias anak kaki empatku. Karena yang pasti itu lagi datang tamu. Tapi ya biarlah. Karena keponakan yang lain ada kok. Jadi biarkanlah kita fokus pada makanan kita. Ya. Kalau menurutku menu kayak gini yang kurang itu adalah namanya ada apa ya, acar gitu ya, acar seperti bawang atau dikasih irisan nanas gitu, itu keren itu menurutku ya. Cabai rawit,
Hmm. Padahal aku makan itu nggak banyak ya. Ini nggak banyak. Jujur nggak banyak. Bukan karena apa ya? Bukan karena enak juga. Cuma memang cepat kenyang. Kenapa? Karena enak, benar. Terakhir ya. Kayak dulu. Coklat daun. Ini masih sisa. Masih sisa ya. Nah, pernah nggak kepikir sama kalian sekali lagi kalau aku buat porsinya seperti ini? Ya. Nah ini nih. Ini masih apa ya? Ya setengah juga nggak habis gitu ya. Terus kalau aku buat ide jualan, kira-kira harganya berapa cocoknya gitu loh. Untuk satu porsi seperti ini ya. Kasih jawaban kalian, kasih komen kalian. Aku sangat menantikan itu. Oke sobat yang tersayang, aku udah kenyang. Ini masih ada sisa. Aku akan habiskan setelah lampu mati ya. Karena kalau lampu mati nanti semuanya pada habis. Kalian tenang saja. Ini pasti bakalan habis. Kalian sudah menemani aku. Hatiku sangat senang sekali sobat yang tersayang. Jadi sekarang aku mau pamit dari ruang pandang kalian semua. Saksikan video berikutnya. Kita bertemu di hari berikutnya juga. Tetap gembira dan gembira. Selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan. Karena apa? Karena aku masih membutuhkan kalian. Aku pamit ya. Sampai jumpa berikutnya. Salam damai, bye-bye. Nah, di sini keponakan saya bermain dengan Takara.